Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Willy Nelis dengan NIM 09031 282328073, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan supply chain management dengan hubungan CRM dan SCM dalam rantai produksi mobil kendaraan. Langsung saja kita masuk pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan ini, industri otomotif ini merupakan industri yang sangat kompleks. Jadi setiap mobil itu terdiri dari puluhan ribu komponen, sehingga dibutuhkan sistem yang kuat dan pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management. Nah, di sisi lain, perusahaan juga harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan menggunakan Customer Relationship Management atau CRM, yang dimana pada presentasi kali ini akan menjelaskan nih bagaimana CRM dan SCM saling terhubung dalam proses produksi mobil, yang dimana nantinya kita harus membahas CRM dan SCM itu harus berjalan selaras untuk menghasilkan mobil yang sesuai kebutuhan pasar. Nah, jadi di sini langsung ada peran SCM dalam produksi mobil, yang dimana SCM itu bertanggung jawab terhadap seluruh aliran material, mulai dari pengadaan komponen mobil, pengaturan stok, proses produksi, hingga distribusi ke dealer. Nah, jadi tujuan utama SCM adalah memastikan proses produksi berjalan lancar tanpa keterlambatan, menjaga kualitas komponen, dan mengontrol biaya logistik. Yang dimana di sini bisa kita lihat lumayan banyak SCM ini mengatur dalam produksi mobil, yang dimana tujuannya itu ya ketepatan waktu, kualitas, serta efisiensi biaya. Nah, lalu ada peran CRM dalam industri mobil, yang dimana CRM ini lebih fokus kepada pelanggan. Jadi CRM ini mengumpulkan semua data terkait kebutuhan pelanggan, preferensi fitur mobil, keluhan setelah pembelian, hingga tren pasar. Nah, jadi informasi dari CRM ini akan menjadi dasar perusahaan dalam mengembangkan produk dan meningkatkan layanan after sales. Nah, gimana ini bisa banyak mengelola CRM-nya, di mana ada data pelanggan dan calon pembeli, keluhan dan service after sales, preferensi fitur mobil, warna, interior dan teknologi, tren pasar dan permintaan konsumen, dan program loyalitas pelanggan. Yang dimana tujuan dari CRM adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini juga ada komponen material utama mobil, di mana dalam produksi mobil ini terdapat berbagai material penting seperti mesin, transmisi, rangka bodi, panel bodi, interior, sistem rem, ban, hingga sensor dan kamera untuk fitur keselamatan. Nah, semua komponen itu tuh biasa didatangkan dari pemasok yang berbeda-beda. Nah, baik lokal maupun luar negeri. Nah, disinilah peran SCM itu sangat penting untuk mengintegrasikan semuanya, yang dimana ini kita bisa lihat lumayan banyak ya dalam gambar ini, itu lumayan banyak yang harus komponen yang berasal dari pemasok berbeda, yang dimana SM itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengintegrasikan semuanya. Nah, ini juga ada alur SCM dalam pengadaan komponen mobil, yang menjadi tahap pertama SCM adalah pengadaan. Nah, jadi pabrik itu harus memilih supplier yang tepat, mengatur kontrak kualitas dan pengiriman, serta harus memastikan material yang datang itu sesuai standar. Karena jumlah komponen dalam satu mobil sangat banyak, proses ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan terjadwal. Nah, yang dimana tahapan SCM ini lumayan penting, dimana lumayan banyak juga untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada membeli supplier mesin, bodi, interior, dan elektronik, lalu melakukan kontrak kualitas dan pengiriman. Yang ketiga, mengatur incoming material ke gudang dan pabrik. Dan yang keempat, melakukan inspeksi kualitas jadwal. Yang dimana lead time dari SCM pengadaan komponen mobil ini sangat penting, karena satu mobil itu sama dengan 30.000 plus komponen yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu sangat banyak. Nah, lalu ada alur SCM mobil dari proses produksinya. Nah, jadi proses produksi mobil ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, jadi yang pertama itu bisa kita lihat itu press shop atau pembuatan panel body, lalu body shop untuk pengelasan, paint shop untuk pengecatan, dan kemudian assembly line untuk pemasangan mesin, interior, rem, hingga ban. Yang dimana tahap terakhir adalah quality control, yang dimana SCM memastikan semua proses itu berjalan tanpa hambatan dan material itu selalu tersedia. Nah, jadi itulah pentingnya SCM dalam produksi mobil, yang dimana SCM itu memastikan line produksi itu tidak berhenti karena kekurangan komponen. Bisa kita lihat di gambar ini ada alur SCM yang bisa kalian pahami. Nah, lalu selanjutnya ada alur SCM mobil distribusi. Nah, jadi SCM distribusi ini setelah mobil selesai dirakit, jadi SCM itu akan mengatur distribusi ke dealer dan showroom, yang dimana pengaturan logistik ini termasuk pengiriman antar pulau, sistem inventory dealer, serta menjaga ketersediaan mobil sesuai permintaan wilayah.
yang dimana SCM itu memastikan mobil itu harus siap dijual sesuai jadwal peluncuran. Karena setiap peluncuran mobil itu kan biasanya ada event besar gitu. Nah, yang dimana itu tuh pastinya tidak bisa diundur jadwalnya, yang pasti sudah ada jadwal tertentu. Seperti mobil A itu rilisnya di tanggal segini, di mobil B itu rilisnya tanggal segini. Jadi itu tuh harus pasti dan tidak boleh mundur. Dan disitulah tugas SCM memastikan mobil siap dijual sesuai jadwal peluncuran. Nah, ini pun ada peran CRM dalam produksi mobil, di mana CRM ini mengumpulkan data dari review pelanggan, keluhan, tren fitur yang diminati hingga kebutuhan pasar. Nah, misalnya nih, banyak pelanggan meminta fitur tambahan seperti sunroof atau sistem safety ADAS, di mana data ini sangat penting untuk tim produksi dan manajemen, yang dimana data ini nantinya akan diteruskan ke tim produksi agar mobil terus diperbaiki dan ada improvement dari model-model sebelumnya, yang dimana pasti kita sudah tahu kalau mobil yang tahun-tahun sebelumnya itu misalkan tahun 2023, 2024, dan sedangkan mobil tersebut di merek yang sama dan tipe yang sama tetapi tahun yang lebih baru, pastinya itu nantinya ada fitur dan juga bagian-bagian komponen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada integrasi CRM dan SCM, di mana contoh nyata dari hubungan CRM dan SCM adalah ketika CRM menemukan kebutuhan pelanggan. Misalnya, permintaan ada semakin meningkat. Nah, jadi SCM nantinya kemudian itu menyesuaikan rantai pasokan dengan memasok sensor radar, kamera, dan model ECU tambahan agar fitur tersebut dapat dipasang di model terbaru. Sini bisa kita lihat integrasinya, yang dimana CRM itu sama dengan suara pelanggan atau SCM sama dengan pelaksana perubahan di lapangan. Bisa dilihat di gambar berikut ini untuk teman-teman pahami. Nah, ini pun ada ilustrasi integrasi dari CRM dan SCM, dimana nantinya tuh misalnya nih tren mobil hybrid meningkat. Nah, jadi CRM ini melaporkan data ini ke manajemen dan manajemen memutuskan memproduksi model hybrid. Nah, lalu selanjutnya SCM mengatur suplai baterai dan motor listrik. Lanjutnya lagi, pabrik memproduksi batch baru dan selanjutnya lagi CRM kembali mengumpulkan siklus feedback. Nah, jadi di mana siklus ini nih membuat perusahaan terus berkembang. Yang dimana itu tuh pastinya ada alurnya lah, dari CRM dan SCM itu yang nantinya pastinya sangat berguna untuk produksi mobil serta berguna juga untuk perusahaan mobil ke depannya. Nah, di sini pun ada permasalahan SCM dalam produksi mobil, yang dimana dalam SCM ini sering muncul beberapa masalah seperti keterlambatan pengiriman material dari luar negeri, stok komponen yang terlalu besar, biaya logistik naik, serta kualitas material yang tidak stabil. Nah, ini semua ini dapat menjadi penghambat produksi dari jalannya produksi mobil, yang dimana pastinya walaupun sudah ada SCM, tetap ada resiko-resiko dan juga permasalahan dalam produksi mobil menggunakan SCM. Nah, lalu CRM pun ada masalahnya juga, di mana permasalahan dari CRM sendiri itu yang pertama ada data pelanggan tidak terupdate. Lalu yang kedua ada keluhan after sales lambat ditangani. Lalu yang ketiga kesulitan memprediksi tren fitur. Lalu keempat kepuasan pelanggan menurun akibat layanan kurang responsif. Dan yang kelima, komplain tinggi terhadap spare part mahal atau sulit didapat. Yang dimana CRM ini pun sangat juga menghambat apabila dari perusahaan tersebut tidak dapat menghandle customer dengan baik. Nah, dimana yang pastinya semua ini dapat menurunkan loyalitas pelanggan, yang dimana pasti harus kita jaga CRM dari perusahaan tersebut hingga ke konsumen gitu. Nah, jadi dari solusi CRM sendiri itu pun ada. Yang pertama, membangun sistem integrasi antara dealer dan pusat, yang dimana membuat layanan pelanggan 24 jam, lalu melakukan survei pelanggan secara rutin dan menerapkan personalisasi penawaran berdasarkan riwayat pembelian. Nah, integrasi CRM dan SCM ini pun juga membantu mempercepat respon perusahaan terhadap pelanggan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari
SCM ini pun berperan besar dalam memastikan aliran material dan proses produksi berjalan efisien. CRM berperan dalam memastikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan terpenuhi. Nah, jadi jika kedua sistem ini terintegrasi dengan baik, perusahaan otomotif itu dapat menghasilkan mobil yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar serta memberikan layanan after sales yang memuaskan. Yang dimana nantinya tuh pun SCM tuh dapat memastikan aliran komponen produksi, distribusi berjalan lancar, yang dimana CRM juga memastikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan terpenuhi, serta integrasi keduanya pun menghasilkan banyak sekali manfaat untuk perusahaan-perusahaan produksi mobil dan perusahaan otomotif dapat bersaing lebih kuat dalam pasar global. Yang dimana itu sangat penting karena perusahaan industri otomotif pun sangat banyak saingannya dan pastinya eh, dalam satu perusahaan dan perusahaan lainnya pun itu pasti ada ide dan juga gebrakan baru yang bisa sangat menjatuhkan satu sama lain, mau dari penjualan, after sales maupun dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang peran SCM dan CRM dalam produksi mobil. Sekiranya materi yang dapat saya sampaikan ini membuahkan manfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.